Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga di pagi hari ini semua yang menyaksikan video ini sehat selalu dan semangat. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan berbagi mengenai konsep dasar penjumlahan dan pengurangan dari 1 sampai 10. Apa sih konsep dasar, cara mempelajarinya dari dasarnya ya? Oke. Ya. Baiklah, kita langsung saja. Sekarang saya memiliki buah pisang. Ya. Buah pisang yang saya pegang di sebelah kiri saya 1 pisang. Dan sebelah kanan saya 1 pisang. Jadi saya jumlahkan atau saya gabungkan, ya, saya tambahkan pisang yang di sebelah kanan ditambah pisang yang sebelah kiri. Semua pisang yang saya miliki ada 2. 1, 2. 1, 2. Jadi 1 pisang ditambah 1 pisang ada 2 pisang. Baiklah, contoh yang lain. Nah, saya punya pensil. Nah, pensil ini ya, saya pegang di sebelah kiri saya ada 2 pensil dan di sebelah kanan saya ada 3 pensil. Nah, saya tambahkan ya, pensil di sebelah kiri ditambah pensil di sebelah kanan. Baiklah, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pensil yang sebelah kiri ada 2 atau 2 pensil ditambah 3 pensil ada 5 pensil. Baiklah, kita ulangi lagi ya. Tadi ada pisang ya. 1 pisang sebelah kiri ditambah 1 pisang sebelah kanan sama dengan 2 pisang ya. Lambang tambah di sini. Nah, inilah lambang tambah. Ya, lambang tambah dalam penjumlahan hari ini. Ya, kita lihat lambangnya seperti ini. Baik, sekarang kita tuliskan di papan. Nah, 1 pisang ditambah 1 pisang sama dengan 2 pisang. Ya. 1 pisang ditambah 1 pisang sama dengan 2 pisang. Sekarang kita tuliskan 1. Ya, 1 pisang ditulis 1 ditambah 1 pisang, 1 lagi sama dengan 2 pisang. Jadi 2 pisang ditulis 2. Ya. 1 pisang ditambah 1 pisang sama dengan 2 pisang. Ditulis 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya pensil. Nah, ini kita bayangkan adalah pensil tadi ya. Ya, pensil ini ya kita gambarkan. Ada berapa ini? 1, 2, 3. 3 pensil ditambah 2 pensil sama dengan, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pensil ya. Kita gambarkan dahulu ya. Ya, menggunakan gambar baru kita tuliskan angkanya. 3 pensil, 3 ditambah 2 pensil 2 sama dengan ya, 3 ditambah 2 sama dengan 5 pensil. Ya, oke. Ini untuk penjumlahan ya. Ya, dengan menggunakan media, buah-buahan langsung bisa atau alat-alat yang ada di rumah pun bisa, yang sama jenisnya ya, agar lebih mudah ya. Kemudian setelah itu bisa menggunakan jari, karena ini penjumlahan pengurangan 1 sampai 10. Jadi 10 jari kita masih bisa digunakan untuk penjumlahan dasar hari ini ya.
Jadi tadi ada 1 pisang ditambah 1 pisang sama dengan 2 pisang. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2 ya. Kemudian ada 3 pisang tadi ini, 3 pensil ya. 3 pensil, maaf ya. 3 pensil ditambah 2 pensil bisa dengan jari ya. 3 pensil ditambah 2 pensil sama dengan 5 pensil. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi untuk penjumlahan ya, ini penjumlahan dulu ya. 1 sampai 10 bisa menggunakan jari seperti biasa ya. Jari kita ada 10, jadi masih bisa digunakan untuk tahap dasar penjumlahan 1 sampai 10. Sekarang kita berlatih menuju soal ya. Soal penjumlahan. Contoh soalnya oke, misalnya ada soal 4 ditambah 1. Karena sudah paham ya, sudah paham tadi caranya menjumlahkan menggunakan pensil atau pisang dan jari. Jadi kita bisa gunakan kalau ada soal seperti ini menggunakan jari kita yang 10 ini ya. 4 ditambah 1. 4 jari ditambah 1 jari. 4, 5 ya. Kalau belum hafal 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah hafal 4, 5 ya. Setelah 4 ini 5. Jadi 5 ya. 3 ditambah 3 ya. 3 jari kita ditambah 3 lagi. Yang kanan 3, kiri 3. Kita hitung 3, 4, 5, 6. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 6 ya. Itu yaitu contoh soalnya untuk penjumlahan konsep dasar dari 1 sampai 10. Ingat-ingat dari 1 sampai 10. Kemudian kita masuk ke pengurangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengurangan ya, kita harus tahu dulu apa itu penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Jadi penjumlahan itu adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi besar. Tadinya pisangnya 1 ditambah 1 lagi jadi 2 pisang. Jadi semakin besar ya angkanya. 1 pisang ditambah 1 pisang jadi 2 ya. Jumlahnya juga semakin banyak ya ini pisangnya. Itu namanya penjumlahan. Jadi proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar disebut penjumlahan dengan lambang plus tambah ya. Oke. Baiklah, kalau sudah paham kita masuk ke pengurangan. Konsep dasar pengurangan 1 sampai 10. Nah, masih dengan media yang saya gunakan adalah buah pisang. Ya, saya punya pisang 3 ya. Terus kemudian saya kasihkan ya. Ya, saya kasihkan 1. Maka pisang saya tinggal 2 ya. Ulangi lagi, saya punya pisang 3, saya kasihkan 1, tinggal yang saya miliki tinggal 2 ya. Jadi tadi pisangnya 3 berkurang 1 jadi 2 ya. Lagi, saya punya pensil 4 ya. Pensil 4, kemudian saya gunakan 2, maka tinggal 2 pensil ya. Jadi saya punya pensil 4, saya gunakan 2, yang masih utuh, yang belum digunakan tinggal 2. Jadi berkurang ya. Dari 4 dipakai 2 tinggal 2 ya. Baiklah. Nah, kemudian kita langsung masuk ke soal. Soal dasar dari pengurangan 1 sampai 10. Tadi ada pisang 3 ya. Kita gambar pisangnya. Nah, pisangnya 2 ya tadi ya. Nah, tadi ya ada pisang 2 ya, kemudian pisangnya dikasihkan 1,
tinggal 1. Tadi berkurang ya. Nah, kalau berkurang tandanya ya ini ya. Ini lambang pengurangan ya. Untuk lambang pengurangan seperti ini. Ya, jadi berkurang ya. Kita tuliskan lambang pengurangannya di papan ya. Ya, 2 pisang diambil 1 pisang menjadi 1 pisang ya. Nah, itu lambang pengurangan ya. Jadi 2 pisang diambil 1 pisang ya, tinggal 1 pisang. Jadi berkurang ya. Dari 2 tadi jumlahnya berkurang 1 jadi 1 ya, semakin sedikit. Lambang pengurangan, ingat-ingat ya. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke contoh soal. Oh ini sebentar. Nah, soal kedua ya. Pisangnya ya ini kita bayangkan ini pisang ya. Ya, ada 3 pisang ya. 3 pisang kurangi 1 pisang sama dengan 2 pisang. Kita tuliskan 3 pisang angka 3 dikurangi ya 1 sama dengan 2 pisang ya. Jadi pertama kita gambar dulu ya. 3 pisang dikurangi 1 pisang sama dengan 2 pisang. Jadi nanti oh iya nancep ya. Kemudian baru ditulis menggunakan angka. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Baiklah, ini untuk pengurangan ya. Jadi kita simpulkan di sini pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil menjadi lebih sedikit. Jadi proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasilnya itu menjadi lebih sedikit. Kalau pengurangan lebih sedikit ya. Jadi tadinya 2 diambil 1 atau dikurangi 1 jadi 1. Pisangnya tadi 3 ya, diambil 1 menjadi 2 ya. Jadi semakin sedikit hasilnya ya. Untuk pengurangan ya. Contoh soal pengurangan. Ya, oke. Tadi sudah menggunakan alat peraga ya. Kemudian sekarang menggunakan jari ya. Karena pengurangannya 1 sampai 10, jadi 10 jari kita masih bisa digunakan ya. 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 1 ya. Kalau dikurangi berarti menghilang 1. 4 dikurangi 1. Nah, tinggal 3. 1, 2, 3 ya. Nah, karena masih 1 sampai 10, jadi kita bisa gunakan 10 jari ya. 10 jari kita masih bisa digunakan ya, karena masih konsep dasar 1 sampai 10 ya. 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 ya. 3 dikurangi 2. Jadi 3 jari kita ya. Kemudian dikurangi 2. 1, 2, nutup 2 ya, tinggal 1. Nah, ini semakin sedikit ya, berkurang. Pengurangan itu tadi semakin sedikit ya. Baiklah, untuk hari ini konsep dasar penjumlahan dan pengurangan dari 1 sampai 10 ya sudah selesai ya. Tadi lambang penjumlahan ini, lambang pengurangan adalah ini ya. Penjumlahan itu proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar, dan lambangnya adalah ini penjumlahan. Kemudian pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil menjadi lebih sedikit ya. Ini lambangnya. Baiklah, untuk hari ini ya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau suka silahkan klik like-nya, kemudian subscribe yang masih merah menyala boleh diklik ya. Kemudian boleh komen ya. Kalau tidak suka mohon maaf lahir batin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.